Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari kota Malang. Nah teman-teman, jadi siang ini saya sudah berada di depan stasiun Malang, yang dimana pada siang ini saya akan ngetrip naik kereta api yang belum lama ini upgrade rangkaian, yaitu kereta api Jayabaya New Generation yang memiliki relasi Malang-Jakarta PP. Dan selanjutnya di sini kita akan menuju ke stasiun untuk melakukan boarding terlebih dahulu. A few moments later. Dan setelah kita sudah melakukan boarding, di sini kita langsung aja menuju ke peron 4 karena kereta api Jayabaya saat ini terparkir di peron 4. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman suasana di dalam stasiun Malang pada siang hari ini. Dan untuk menuju ke peron 4 di sini kita akan melalui eskalator terlebih dahulu ya untuk ke peronnya. Dan sekedar informasi untuk akses Skybridge antar peron seperti ini ataupun eskalator, ini adalah satu-satunya yang terbesar di Jawa Timur ya, yaitu yang ada di stasiun Malang. Karena mengingat untuk akses ke setiap peronnya di sini kita harus melalui jembatan layang terlebih dahulu karena tidak bisa langsung ya menuju ke peron, sebab di stasiun Malang ini untuk aktivitas keretanya itu sangat padat sekali. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, itu banyak sekali kereta yang terpantau di sini. Dan ini dia peron 4 kereta api Jayabaya. Kita langsung saja menuju keretanya. Dan di peron 5 ataupun sebelah kanan di sini juga terlihat ada kereta lainnya yang juga sudah standby di jalur ya. Kemungkinan di sini untuk waktu keberangkatannya kurang lebih selisih beberapa jam ya setelah kereta api Jayabaya diberangkatkan. Dan ini dia kereta api Jayabaya, dan di sini kita langsung aja menuju ke belakang. Dan ini saya sudah berada di paling belakang ya teman-teman dari rangkaian kereta api Jayabaya New Generation ini. Karena pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kelas eksekutif di rangkaian paling belakang, dan kurang lebih di sini untuk toiletnya seperti ini ya di kereta api Jayabaya ini. Dan di sini untuk toiletnya terpisah ya teman-teman, seperti ini tampilannya. Nanti kita akan review juga secara detailnya. Dan berhubung waktu keberangkatan masih 30 menit lagi, di sini kita coba ekspor terlebih dahulu ya. Dan di kereta New Generation ini sudah menggunakan pintu otomatis ya teman-teman, tinggal diklik aja. Dan seperti ini teman-teman untuk tampilan dari kabin subclass eksekutifnya ya di kereta api Jayabaya New Generation ini. Dan untuk tampilannya sekilas mirip ya dengan subclass ekonominya, tetapi ada beberapa perbedaan yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Dan seperti ini untuk tampilan dari kabin restorasi kereta api Jayabaya. Dan untuk tampilan luarnya dari kereta restorasi seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga sebagai pemisah antara subkelas ekonomi dan juga eksekutifnya. Dan untuk interior dari kereta api Jayabaya subkelas ekonomi kurang lebih seperti ini ya. Ya hampir mirip ya dengan eksekutifnya, namun ada beberapa perbedaan. Nah nanti kita akan bahas. Dan saat ini saya sudah berada di luar dan kurang lebih tampilan dari keretanya seperti ini. Dan pada perjalanan kali ini kereta api Jayabaya ditarik oleh lokomotif dinas CC206 dan membawa rangkaian campuran yaitu kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Dan untuk tampilan daripada seat kereta api subkelas ekonominya seperti ini ya teman-teman. Di sini konfigurasinya 22 dan sudah menghadap sesuai laju kereta. Dan untuk detail kursinya seperti ini, sudah empuk dan nyaman. Kemudian di sini untuk legroomnya juga cukup luas. Dan ini juga ada stop kontak. Dan untuk number seat dan juga papan informasinya di sini sudah menggunakan digital LED dan space di bagian tengah juga masih luas. Dan inilah interior dari subkelas ekonomi. Selanjutnya kita review kelas eksekutifnya seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini yang membedakan di kelas eksekutifnya, di bagian lantainya di sini ada lampu LED-nya seperti ini. Dan untuk number display dan rak bagasi masih sama. Dan di sini yang membedakan di setiap seat mendapatkan jendela full. Dan di sini untuk kursinya seperti ini ya teman-teman. Di sini apabila teman-teman lihat di sini secara detail itu sangat berbeda ya dengan yang kelas ekonominya. Hanya saja di sini untuk warnanya sama. Dan yang membedakan lainnya di kelas eksekutif untuk setiap seatnya di sini ada fasilitas legrestnya seperti ini ya yang teman-teman bisa gunakan. Dan untuk fasilitas stop kontaknya sama saja.
Dan di setiap seatnya di sini kita mendapatkan kantong sampah yang terbuat dari kertas ya. Ini tentu saja ramah lingkungan dan ini sama-sama difasilitasi di ekonomi dan juga eksekutifnya. Dan perbedaan lainnya yang umum ya, seperti halnya di kereta eksekutif lainnya, di sini ada meja lipat yang dimana nantinya teman-teman bisa pergunakan ya untuk menaruh makanan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa taruh aja makanan teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk ke kereta makan. Dan tepat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat, kereta api Jayabaya New Generation diberangkatkan dari stasiun Malang dan nantinya akan tiba di stasiun akhir yaitu Pasar Senen sekitar jam 2 pagi ya, ataupun bisa dikatakan dini hari, yang dimana buat teman-teman yang mungkin ingin berpergian dari Malang ke Jakarta dan ingin mencoba naik kereta api New Generation, akan tetapi teman-teman nggak mau nih untuk sampai di Jakartanya dini hari ataupun terlalu pagi. Nah, teman-teman juga masih bisa mencoba ya untuk kereta lainnya, karena dari Malang itu ada dua ya teman-teman, versi New Generation yang sama-sama berakhir di Jakarta ataupun stasiun Pasar Senen. Selain kereta api Jayabaya, ada juga kereta api Majapahit New Generation ya. Tetapi bedanya di kereta api Majapahit New Generation itu full ekonomi teman-teman. Tetapi secara waktu tiba sampai Jakarta ataupun stasiun Pasar Senen, kereta api Majapahit jauh lebih recommended ya, karena untuk waktu tibanya itu kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Jadi enggak yang dini hari banget. Jadi buat teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja kalian mau mencoba yang mana ya, kereta api Majapahit ataupun kereta api Jayabaya New Generation ini. Nanti buat teman-teman juga yang mungkin ingin melihat vlog saya ya naik kereta api Majapahit New Generation di KPK 2025, nanti teman-teman bisa klik aja link di deskripsi ataupun di kolom komentar ya setelah teman-teman menonton video ini. Dan terkait tarif untuk kereta api Jayabaya New Generation ini, di kelas ekonominya itu di harga sekitar Rp430.000 ya, dan untuk kelas eksekutifnya di harga sekitar Rp630.000. Sebenarnya untuk harga tersebut itu masih bisa goyang ya, ataupun masih bisa turun apabila nantinya teman-teman itu membeli tiketnya H-1 ataupun H-2 keberangkatan. Akan tetapi apabila teman-teman belinya itu jauh-jauh hari, biasanya teman-teman akan mendapatkan harga normal yang seperti saya sebutkan tadi. Dan untuk kereta api Jayabaya ini sendiri yang startnya dari Malang, ini melalui jalur Surabaya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Lawang, kemudian berhenti di stasiun Bangil, kemudian nantinya berhenti di stasiun Sidoarjo, Surabaya, dan seterusnya.
Dan sekedar informasi, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Lawang, yang dimana di stasiun Lawang nantinya kita akan bersilang dengan kereta api komuter lain Penataran yang memiliki relasi Surabaya-Malang. Dan ini dia kereta api Penataran sudah diberangkatkan kembali ya dari stasiun Lawang, yang dimana kereta api Penataran ini merupakan kereta api bersubsidi ya teman-teman, kelas ekonomi lokal, yang dimana kereta ini merupakan kereta favorit ya khususnya warga lokal Surabaya, Malang dan sekitarnya, karena kereta api ini untuk secara tarif tiketnya itu cukup ekonomis sekali, sehingga tidak heran setiap hari keberangkatan kereta api komuter lain Penataran ini selalu ramai penumpang. Dan setelah kereta api komuter lain Penataran diberangkatkan, saat ini kereta Jayabaya pun sudah diizinkan berangkat kembali ya dari stasiun Lawang. Dan selanjutnya kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun Bangil. Dan di sini saya sempatkan makan sebentar teman-teman, karena tadi pas di Malang saya sempatkan beli nasi goreng ya, nasi goreng langganan yang saya beli di Pujasera. Karena ini enak banget teman-teman untuk nasi gorengnya ya, hanya 10 ribuan aja teman-teman udah dapat seperti ini. Dan ini sekalian kita nyobain gimana sih rasanya makan di kereta menggunakan meja lipat dari bangku pribadi seperti ini. Karena biasanya saya kalau ngetrip naik kereta itu biasanya makannya di kereta restorasi ya, tetapi untuk saat ini kita cobain suasana yang baru lagi. Tapi jujur sih teman-teman, untuk kereta api ya kelas eksekutif ini recommended banget teman-teman kalau buat untuk jarak jauh ya, karena di sini teman-teman nggak perlu repot
repot-repot nih kalau makan ataupun minum dan lain sebagainya. Udah ada mejanya seperti ini teman-teman. Jadi ini recommended banget buat teman-teman coba. Dan ini adalah stasiun Sengon ya teman-teman. Tetapi kita tidak berhenti di sini, kita langsung melanjutkan perjalanan untuk nantinya kita tiba di stasiun Bangil.
Dan sekedar informasi, sebentar lagi kita akan berhenti di stasiun Bangil ya, beberapa menit untuk turun naik penumpang. Kemudian nanti kita akan langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Sidoarjo. Dan setelah singgah beberapa menit, akhirnya kereta api Jayabaya New Generation diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Dan selanjutnya untuk kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun Sidoarjo. Dan sekedar informasi, stasiun Bangil ini merupakan salah satu stasiun terbesar juga ya yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan stasiun Bangil ini merupakan salah satu dari beberapa stasiun yang memiliki pemutaran lokomotif. Jadi biasanya kereta api yang dari Banyuwangi yang akan menuju Malang biasanya singgah terlebih dahulu di sini ya untuk melakukan proses pemutaran lokomotif. Karena mengingat untuk stasiun Bangil ini berada di titik penentu ya antara jalur Surabaya dan juga Malang apabila keretanya dari ujung timur ataupun Banyuwangi.
Dan di sini kita sempatkan juga ya untuk review dari toilet kereta api Jayabaya ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk toiletnya. Di sini fasilitasnya ada kaca. Kemudian di sini juga ada wastafel ya untuk cuci tangan. Yang dimana di sini untuk persediaan air tandonya cukup oke banget ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kehabisan air. Kemudian juga di sini bisa untuk cuci tangan, wudhu dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin mau sholat, teman-teman bisa wudhu di sini. Dan juga di sini untuk tisunya teman-teman bisa pergunakan. Ini selalu ready untuk tisunya. Ada tempat sampah juga. Dan ini untuk klosetnya menggunakan kloset duduk. Yang dimana nanti teman-teman tinggal pencet aja untuk membersihkannya nanti. Dan selanjutnya di sini juga ada pengharum ruangan otomatis ya, dan kemudian untuk lampunya juga cukup terang sekali. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan, jadi teman-teman nggak usah takut jatuh kalau mungkin lagi menggunakan toilet ini. Dan selanjutnya di sini juga ada untuk menggantung pakaian, celana dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk model pintunya juga sudah menggunakan model yang praktis sekali ya. Dan kalau teman-teman mau membuka ataupun mengunci pintunya, teman-teman tinggal geser aja ini. Dan di sini juga ada untuk sabun cuci tangan ya, sudah disediakan. Dan untuk penampakan lantainya seperti ini, bersih sekali ya. Dan selanjutnya di bagian sini ada juga jet shower ya, yang berfungsi untuk membersihkan diri setelah teman-teman BAB ataupun buang air kecil ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan toilet dari kereta api Jayabaya New Generation ini teman-teman. Jadi cukup bersih dan nyaman sekali untuk teman-teman bisa pergunakan selama dalam perjalanan. Dan sekedar informasi, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo, yang dimana di stasiun tersebut nantinya kita akan bersilang dengan kereta api Logawa yang memiliki relasi Ketapang Purwokerto PP. Dan ini dia kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Selanjutnya kita akan diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Dan selang beberapa menit kemudian, akhirnya kereta api Jayabaya diizinkan berangkat kembali dari stasiun Sidoarjo. Dan yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini merupakan kereta api Logawa ya, yang memiliki relasi dari Ketapang ke Purwokerto PP. Yang dimana di sini rangkaiannya sudah menggunakan styling steel full class ekonomi premium dengan tarif harga untuk full tripnya sekitar 288.000 ya, dari Ketapang menuju Purwokerto ataupun sebaliknya. Saya kotak diare ya, maksudnya malam ya, rutinnya ya. Oke. Oke, bila saya jawab dulu ya. Oke.
sekedar informasi, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng, yang dimana di stasiun Surabaya Gubeng tersebut nanti kita akan bertemu dengan kereta api Sancaka. Dan setelah beberapa menit berhenti di stasiun Surabaya Gubeng, saat ini kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali ya, dan nantinya akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini merupakan kereta api Sancaka ya. Dan sepertinya banyak penumpang dari kereta api Jayabaya ini turun di stasiun Surabaya Gubeng ini ya. Dan sekedar informasi, untuk kereta api Sancaka ini merupakan kereta api yang memiliki relasi dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Yogyakarta, yang dimana kereta ini membawa subkelas ekonomi premium dan juga eksekutif ya. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, sebenarnya pada perjalanan kali ini saya tidak ambil full tripnya ya, karena full tripnya itu sampai dengan Jakarta Pasar Senen. Tetapi untuk video ataupun trip kali ini saya hanya sampai dengan Surabaya Pasar Turi, karena memang untuk trip ataupun video kali ini saya ingin mencoba untuk tarif khususnya ya, karena untuk kereta api Jayabaya kelas eksekutif ini saat ini dikenai tarif khusus ya teman-teman, untuk rute tertentu, yaitu dari Malang menuju Surabaya Gubeng ataupun Surabaya Pasar Turi, yang dimana untuk tarif khususnya sendiri di sini untuk kelas eksekutifnya itu dari harga ratusan ribu hanya Rp65.000 saja teman-teman, dan untuk kelas ekonominya hanya sekitar Rp55.000 saja teman-teman. Jadi ini sangat recommended banget buat teman-teman coba ya, mungkin buat teman-teman yang ingin berpergian dari kota Malang menuju kota Surabaya ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman di sini bisa ambil opsi aja untuk pilihan naik kereta api Jayabaya ini.
Dan seperti biasa, sebelum berakhirnya perjalanan ataupun video pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan kesan-kesan ya selama naik kereta api Jayabaya ini dari stasiun Malang menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kesan-kesan selama naik kereta api Jayabaya kelas eksekutif New Generation ini memang secara kenyamanan dan juga fasilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi ya, karena memang sangat nyaman sekali. Dan tentu saja untuk perjalanan jarak jauh di sini memang sangat recommended untuk buat teman-teman coba di kelas eksekutifnya ya, karena sudah pasti nyaman dan teman-teman gak akan pegel-pegel, bahkan sampai dengan jarak jauh pun teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, karena memang untuk seat daripada kereta api Jayabaya eksekutif ini itu udah enak banget teman-teman, apalagi tempat duduknya yang tebal dan juga besar ya, ditambah lagi dengan leg rest ataupun meja lipat yang sudah kita reviewkan tadi, yang teman-teman bisa nikmati selama perjalanan. Dan mungkin apabila saya bisa berikan rating ya untuk kepuasan naik kereta api Jayabaya di kelas eksekutifnya ini, mungkin apabila rating 1 sampai dengan 10, mungkin saya akan memberikan rating 9,5 ya, karena memang untuk kereta api Jayabaya di kelas eksekutifnya ini memang udah sangat nyaman banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berpergian dari Malang ke Surabaya ataupun sampai dengan Jakarta, saya sarankan teman-teman bisa mencoba nih untuk naik kereta api Jayabaya di kelas eksekutifnya teman-teman. Barangnya kita tas sita. Barangnya apa? Yang ketinggalan. Waktu nikah juga. Kok tempatnya ada di 10 C. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi.
Dan ini dia stasiun Surabaya Pasar Turi. Kita langsung aja persiapan turun ya. Dan terpantau banyak sekali nih penumpang yang akan naik kereta ini. Dan mungkin sekian teman-teman untuk perjumpaan kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Surabaya Pasar Turi.